wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali melakukan perkuliahan secara daring. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemandu yang memberi pencerahan secara teknis pengamalan syariat agama, baik pada kelompok kami pengembangan tujuan isi kurikulum dan perangkat pembelajaran. Saya bersama rekan saya Saudari Hartiani, saya selaku moderator atas nama Rizal. Baik, langsung saja untuk menghabiskan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya Saudari Hartiani untuk memaparkan isi makalah kami ataupun kelompok kami. Terima kasih. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 12, pengembangan tujuan, isi kurikulum, dan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi atau bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang mana di dalamnya mencakup beberapa hal, diantaranya adalah perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan tujuan kurikulum. Jadi, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penempatan tujuan, para pengembang kurikulum termasuk guru dapat mengontrol sampai mana siswa telah memperoleh kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntunan kurikulum yang berlaku. Adapun beberapa yang harus diperhatikan dalam pengembangan tujuan kurikulum yaitu klasifikasi tujuan dan hierarki tujuan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan materi atau isi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Yang dimana yaitu 1. Sumber-sumber materi kurikulum. Yang kedua, tahap penyeleksian materi kurikulum. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis materi kurikulum. Dan yang terakhir, yaitu kriteria penetapan materi kurikulum. Selanjutnya, yang kelima, yaitu perangkat pembelajaran pengembangan silabus. Silabus menurut Yulelawati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, yaitu kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, menurut Trianto 2010. Selanjutnya yang keenam yaitu perangkat pembelajaran pengembangan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus menurut Kunandar 2011. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tujuan RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan yang kedua itu dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana, menurut Kunandar 2012. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir dari materi kami yaitu fungsi RPP. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien, menurut Kunandar 2011. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan pada saat ini. Apabila ada kekurangan dari pemaparan saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami yang dimana dibawakan oleh Saudari Hardani selaku rekan kami dari kelompok 12. Nah, sebelum saya menutup dari kelompok kami ini, izinkan saya memberikan kesimpulan seperti ini, bahwasanya pengembangan tujuan kurikulum merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum, sebab tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Nah, pengembangan materi kurikulum menyangkut proses penentuan bahan atau materi yang perlu dipahami oleh peserta didik. Pengembangan materi kurikulum bersumber pada beberapa aspek, yaitu masyarakat, siswa, dan ilmu pengetahuan. Setiap aspek harus diseimbangkan atau sama lain agar kurikulum yang terbentuk menjadi lebih berkualitas. Selain daripada itu, pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, yang mana di dalamnya mencakup beberapa hal, antaranya adalah perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum. Ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Nah, penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.